Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Oktabrani Flowerensia, berasal dari Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan apa aja tugas saya sebagai Sekretaris Regional 4. Yang pertama ada SWOT dalam strength saya sebagai sekretaris, yaitu mengelola administrasi dengan sistematis, terkontrol, terkoordinasi, dan transparan. Kemudian ada opportunity-nya, yaitu adanya sekretaris umum dan sekretaris departemen yang dapat memudahkan kinerja dalam mewujudkan keadministrasian yang koordinatif dan terkontrol. Kemudian ada weakness, yaitu perlunya waktu yang lebih untuk memahami SOP dan template yang disediakan. Kemudian ada threat, yaitu adanya keterlambatan untuk pengajuan dan perlengkapan berkas. Kemudian arahan kerja saya sebagai sekretaris yaitu yang pertama berkoordinasi dengan sekretaris PB dalam hal administrasi dan kesekretariatan IMPLI Regional 4. Kemudian yang kedua bertanggung jawab untuk kegiatan dan pengarsipan surat menyurat berupa email dan surat dan proposal LPJ dan sertifikat kegiatan di Regional 4. Kemudian ada mengkoordinasikan sekretaris kegiatan dalam hal pengarsipan surat dan proposal kegiatan per departemen. Kemudian ada bertanggung jawab atas segala bentuk notulensi dan presensi rapat BPH dan rapat koordinasi. Yang kelima yaitu menyusun sistem administrasi kesekretariatan yang sistematis dan terkontrol. Kemudian yang keenam menyusun laporan pertanggungjawaban IMPLI Regional 4 periode 2019-2020. Kemudian berkoordinasi dengan ketua himpunan untuk penyesuaian timeline, agenda, dan program kerja IMPLI Regional 4. Untuk alur koordinasinya sendiri berawal dari sekretaris kegiatan yang kemudian berkoordinasi dengan sekretaris departemen, kemudian dilanjutkan dengan sekretaris regional, dan diakhiri dengan sekretaris PB. Untuk administrasi kesekretariatan yang saya naungi yaitu ada proposal dan LPJ, surat menyurat, sertifikat, notulensi, dan absensi. Untuk proposal kegiatan sendiri, SOP-nya yaitu proposal diajukan oleh sekretaris kepanitiaan ke sekretaris regional dalam bentuk soft copy, diserahkan maksimal 2 minggu sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian proposal yang dikirimkan harus bersama dengan surat pengantar proposal. Kemudian asistensi proposal dilakukan oleh sekretaris departemen atau regional kepada sekretaris PB IMPLI. Kemudian ada pengajuan tanda tangan di lembar pengesahan mulai dari ketua panitia, ketua regional, dan ketua PB IMPLI. Kemudian ada pengajuan tanda tangan di surat pengantar proposal mulai dari ketua panitia dan ketua regional. Apabila mengajukan proposal ke instansi lain, maka wajib ada tanda tangan ketua PB IMPLI. Kemudian ada proposal dianggap sah apabila telah menerima tanda tangan dari ketua PB IMPLI dan berstempel logo IMPLI. Proposal yang telah sah akan dikirimkan oleh sekretaris PB ke sekretaris departemen atau regional maksimal 3 hari setelah pengajuan proposal. Berkas hard copy untuk pengarsipan dapat dikirimkan ke sekretaris PB sesuai kesepakatan dengan sekretaris yang bersangkutan. Sosialisasi SOP dan template dilakukan pada saat rapat sekretaris dan akan selalu diupdate jika ada perubahan. Untuk laporan pertanggungjawaban, SOP-nya yaitu LPJ diajukan ke sekretaris kepanitiaan ke sekretaris regional dalam bentuk soft copy. Diserahkan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berlangsung. LPJ yang dikirimkan harus bersama dengan surat pengantar LPJ. Asistensi LPJ dilakukan oleh sekretaris departemen atau regional kepada sekretaris PB IMPLI. Pengajuan tanda tangan di lembar pengesahan mulai dari ketua panitia, ketua regional, dan ketua PB IMPLI. Pengajuan tanda tangan di surat pengantar mulai dari ketua panitia dan ketua regional. LPJ dianggap sah apabila telah menerima tanda tangan dan ketua PB IMPLI dari ketua PB IMPLI dan berstempel logo IMPLI. LPJ yang telah sah akan dikirimkan oleh sekretaris PB ke sekretaris departemen regional maksimal 3 hari setelah pengajuan LPJ. Berkas hard copy untuk pengarsipan dapat dikirimkan ke sekretaris PB sesuai kesepakatan dengan sekretaris yang bersangkutan. Sosialisasi SOP dan template dilakukan pada saat rapat sekretaris dan akan selalu diupdate jika ada perubahan. Kemudian terdapat surat masuk. Untuk alurnya sendiri dari surat masuk dihasilkan oleh sekretaris regional dan dibaca oleh orang dituju. Lebih jelasnya yaitu surat masuk yang ditujukan pada seluruh elemen regional 4 baik BPH maupun departemen akan diarsipkan oleh sekretaris regional 4. Pengarsipan dilakukan pada file surat masuk dan diupload di Google Drive.
Jika surat masuk dalam bentuk hard copy, maka surat di-scan dan diunggah di folder surat masuk. Perlengkapan surat masuk dilakukan dengan menuliskan di Microsoft Excel yang kemudian diupload di Google Drive. Pengontrolan surat masuk akan dilakukan setiap hari oleh Sekretaris Regional 4. Kemudian dalam surat keluar sendiri ada 3 jenis surat keluar beserta penomorannya, yaitu yang pertama surat keputusan. Penomorannya yaitu nomor surat garing SK garing bulan garing impli garing bulan dalam bentuk Romawi kemudian garing tahun. Untuk surat ketetapan yaitu nomor surat garing tak garing impli garing bulan dalam bentuk Romawi kemudian garing tahun. Untuk surat umum terdiri dari surat pemberitahuan, surat permohonan, surat undangan, surat rekomendasi, surat perizinan, dan surat keterangan. Untuk penomoran surat umum sendiri dari BPH Impli, nomornya yaitu nomor surat garing BPH garing Impli garing bulan dalam bentuk Romawi kemudian garing tahun. Untuk departemen yaitu nomor surat garing kode departemen garing Impli garing bulan dalam bentuk Romawi kemudian garing tahun. Untuk surat keluar dari regional, penomorannya yaitu nomor surat garing kode regional garing Impli garing bulan dalam bentuk Romawi kemudian garing tahun. Kemudian untuk surat keluar yang dari kepanitiaan atau proker departemen regional yaitu nomor surat kode proker garing kode departemen atau kode regional garing intli garing bulan dalam bentuk Romawi kemudian garing tahun. Untuk alur surat keluarnya sendiri yaitu surat dibuat oleh sekretaris departemen atau regional. Apabila surat tersebut berkaitan dengan proker PB, maka diwajibkan asistensi ke sekretaris PB impli minimal 7 hari sebelum kegiatan. Kemudian surat akan di-ACC oleh sekretaris PB impli atau regional maksimal 3 hari sebelum kegiatan, kecuali surat undangan dilakukan lebih awal. Pengambilan nomor surat melalui sekretaris PB impli dengan catatan atas nama kegiatan PB. Pengambilan nomor surat melalui sekretaris regional apabila dalam lingkup kegiatan PR. Untuk sertifikat sendiri, berikut adalah template-nya, ada di EPPT. Di sertifikat bergantung pada masing-masing kepanitiaan disesuaikan dengan layout yang telah tertera di BPT tersebut. Kemudian penomoran sertifikat yaitu nomor sertifikat garing kode kepanitiaan garing kode departemen garing kode regional garing SR garing impli garing bulan dalam bentuk Romawi kemudian garing tahun. Contohnya bisa lihat di dalam BPT. Untuk penomorannya sendiri disertifikat sebanyak 6 digit. Contohnya adalah 001.001, 001.002 dan seterusnya. Untuk notulensi, sekretaris departemen bertugas untuk notulensi pada rapat rutin departemen. Sekretaris regional mengadakan notulensi pada rapat regional. Sekretaris kepanitiaan mengadakan notulensi pada rapat kepanitiaan. Konten notulensi berisi hari dan tanggal diadakannya rapat, waktu diadakannya rapat, tapi bahasan peserta yang mengikuti rapat dan hasil notulensi. Hasil notulensi harus direkap oleh sekretaris departemen dan dikirim ke regional yang kemudian diupload ke Google Drive. Berikut adalah contoh dari notulensi, bisa dilihat di dalam PPT. Kemudian ada absensi. Sekretaris departemen bertugas presensi pada rapat rutin departemen. Sekretaris regional mengadakan presensi pada rapat regional, kemudian sekretaris kepanitiaan mengadakan presensi pada rapat kepanitiaan. Berikut adalah template dari absensi regional 4. Sekian dan terima kasih dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.